Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya untuk kita simak firman Tuhan 25-30 menit ke depan. Mari kita fokus akan pemberitaan firman Tuhan. Saya sangat percaya tidak kebetulan saudara hadir di ibadah ini. Karena Tuhan mau menyuarakan isi hatinya melalui saya sebagai duta Kristus, sebagai pelayan Tuhan. Baik, tema Agustus bagi gereja kita ini adalah Healing and Restoration of Nation. Kesembuhan dan pemulihan bangsa. Dan bertepatan juga di bulan ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semua pakai baju daerah ketika di Istana Negara ada upacara kemerdekaan RI, semua menampilkan baju daerah masing-masing. Dan betapa indahnya Nusantara, berbagai ragam pesona budaya dan baju daerahnya, dan bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab itu saya juga memakai batik pada khotbah kali ini. Yuk langsung masuk saja di Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Berkata begini, tetapi yang bagian B, tetapi aku akan menempatkan engkau sebagai TERANG, terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Saya mau sampaikan fokus tentang terang. Ada 3 kebenaran yang saya ingin ungkap mengenai terang itu. Yang pertama, terang itu adalah Kristus sendiri. Kristus Yesus adalah terang. Jadi, kalau kita ditempatkan sebagai terang di bangsa-bangsa, maka tidak bisa tidak, kita harus memiliki Kristus. Kita ada in Christ, di dalam Kristus. Dan puji Tuhan, siapapun saudara yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita ini in Christ. Kita di dalam Kristus dan kita ditempatkan di negeri ini menjadi terang, sebab terang itu adalah Kristus sendiri. Kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu, ayat 3. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang. Maka terang pun ada. Ayat 4. Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik. Elohim memisahkan antara terang dan gelap. Untuk terang, Elohim menyebutnya siang. Untuk gelap, dia menyebutnya malam. Dan petang itu hingga paginya, itulah hari pertama. Saudara-saudara, kalau saudara simak dari pembacaan ayat tadi, Tuhan berkata, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat tersebut bukan berbicara tentang Tuhan yang sedang menciptakan matahari. Matahari belum diciptakan ketika itu. Karena ketika itu hari pertama. Matahari baru diciptakan pada hari yang keempat. Jadi terang di sini bukan berbicara tentang terang natural, yaitu matahari. Terang di sini berbicara tentang terang yang supranatural, yaitu Elohim sendiri di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita buktikan bahwa terang itu adalah Kristus Yesus. Di Yohanes pasal 1 ayat 1 kita baca, kita simak dengan seksama ayat-ayat tersebut. Pada mulanya adalah firman.
firman itu bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ayat 2, sejak semula dia bersama Elohim. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi tanpa Tuhan tidak ada apapun yang jadi. Ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Ada seorang yang diutus oleh Elohim namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu. Sehingga melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes bukanlah terang itu, tetapi ia diutus untuk bersaksi tentang terang itu. Dialah terang yang sejati, yang datang ke dalam dunia, yang menerangi setiap orang. Siapakah yang dimaksud dengan terang di sini? Kristus Yesus. Jadi terang di sini jelas berbicara tentang Kristus Yesus Tuhan. Saudara ditempatkan di bangsa ini menjadi terang, maka tidak bisa tidak engkau ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dirimu. Bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak mampu menguasainya. Kita baru saja menjalani masa pandemi yang global terjadi di seluruh dunia. Tetapi puji Tuhan, ketika 17 Agustus kita melihat presiden kita Pak Jokowi dan juga yang mengikuti upacara memperingati hari kemerdekaan, mereka sudah tidak pakai masker. Walaupun ada sebagian yang masih pakai, tetapi Pak Jokowi sendiri tidak memakai masker. Nah, beberapa waktu yang lalu ini pandemi memang membuat banyak bangsa hidup dalam kegelapan. Namun hari ini ada kabar baik, terang yang adalah Kristus Yesus itu ada di setiap pribadi anak-anak Tuhan yang percaya. Meskipun sedang alami kegelapan, engkau adalah terang di dalam Kristus. Perhatikan ini saudara, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika itu ada 10 tulah tertimpa kepada bangsa Mesir. Salah satu tulahnya adalah gelap gulita. Di Keluaran pasal 10 ayat 21 dikatakan begini, Yahweh berfirman kepada Musa, acungkanlah tanganmu ke arah langit agar ada kegelapan atas tanah Mesir. Sehingga orang dapat merasakan kegelapan itu. Musa pun mengacungkan tangannya ke arah langit dan ada kegelapan di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Juga siapapun tidak dapat beranjak dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi semua Bani Israel memiliki terang di tempat tinggalnya. Ini keren sekali saudara. Diceritakan gelapnya begitu gelap sehingga orang Mesir tidak bisa melihat apa yang ada di depan mereka. Gelap gulita selama 3 hari. Tidak bisa beranjak. Tetapi perhatikan, pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Terang yang ada di tempat kediaman bangsa Israel bukan terang yang alamiah, bukan terang yang berasal dari benda, api, lilin, lampu, matahari, tetapi terang yang ada di kediaman bangsa Israel adalah terang
yang adikodrati, yang supranatural. Ini terang yang ilahi. Karena kalau terang yang ada di tempat kediaman bangsa Israel adalah terang yang natural, berasal dari api, lilin, lampu, maka bangsa Mesir juga punya toh. Jadi terang yang ada di kediaman bangsa Israel adalah terang yang supranatural, terang yang dihasilkan, terang yang diberikan sebagai pemberian karena anugerah Elohim. Saya, saudara yang percaya Yesus Kristus, walaupun bangsa alami kegelapan, tetapi engkau memiliki terang, dan di tempat kediamanmu tetap ada terang, di keluargamu ada terang, di pekerjaanmu, di pelayananmu, di kehidupan orang-orang yang percaya Yesus Kristus, tetap ada terang. Dan biarlah keberadaan saudara di negeri ini, engkau memberi terang itu, yang adalah Kristus. Memancarkan Kristus. Dan inilah kabar baiknya. Kita yang percaya Yesus mengalami lahir baru. Kita in Christ, maka kita ada di dalam terang. Kita memiliki terang yang tidak terpadamkan. Katakan bersama saya, saudara. Saya in Christ, saya memiliki terang. 1, 2, 3. Saya in Christ, saya memiliki terang. Wah, ini berita yang luar biasa, dahsyat. Coba saudara toleh kanan kiri saudara. Walaupun kulitnya karena sering kena panas matahari menjadi lebih gelap, tetapi sesungguhnya dia punya terang. Hari-hari ini saya ada di kebun. Saya lagi membangun forest, membangun hutan, dan memantau proyek itu. Dan kulit saya bertambah gelap, tetapi saya percaya saya punya terang yang tidak bisa dipadamkan oleh apa dan siapapun. Amin. Yang berikutnya, saudara, yang kedua. Kebenaran tentang terang itu adalah Kristus. Yang kedua, terang itu adalah kebenaran. Bukan fake, palsu, bukan artificial, bukan yang tipu-tipu. Tetapi terang itu betul-betul real, betul-betul nyata, betul-betul ada, dan terang itu kebenaran. 1 Tesalonika 5 ayat 5, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang yang hidup dalam kegelapan atau anak-anak malam. Di sini dikatakan kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, saudara. Saudara adalah anak-anak terang, bukan orang-orang kegelapan. Ini kebenaran. Katakan bersama saya anak terang. 1, 2, 3. Saya anak terang. Tapi banyak pengajaran yang mengatakan ada saatnya kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Ada saatnya kita adalah anak-anak malam atau orang-orang malam, orang-orang kegelapan. Kapan? Ketika kita berbuat baik, maka kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Tetapi kalau kita berbuat kesalahan atau berbuat sesuatu yang salah, maka kita adalah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dalam satu hari kita bisa ada di dalam terang, kita juga bisa ada di dalam gelap. Itu bukanlah kebenaran. Kebenarannya, semua orang yang percaya pada Yesus, semua yang in Christ adalah anak-anak terang. Bukan berarti sebagai anak-anak terang
kita tidak bisa berbuat sesuatu kesalahan. Sebagai anak-anak terang, bisa saja kita berbuat pelanggaran, kita berbuat kesalahan. Tetapi kebenarannya adalah tidak mengubah kenyataan bahwa identitas kita tetap anak-anak terang. Tidak berubah identitasmu. Di dalam Yesus Kristus tidak berubah identitas saudara. Katakan bersama saya, tidak merubah identitasku. 1, 2, 3, tidak merubah identitasku. Analoginya begini saudara. Seseorang bisa bertingkah laku seperti monyet. Ketika kita bertingkah laku seperti monyet, bukannya berarti kita berubah identitasnya jadi monyet. Bukan. Kita bisa bertingkah laku seperti monyet, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa kita tetap adalah manusia. Sama halnya dengan identitas kita sebagai anak terang, dengan melakukan perbuatan salah, pelanggaran, tidak merubah identitas kita menjadi anak terang. Dan kemudian beralih menjadi anak gelap. Enggak. Kita tetap anak terang. Terang itu kebenaran. Katakan bersama saya tetap anak terang. 1, 2, 3. Saya tetap anak terang. Mungkin ada orang yang berseloroh atau orang yang nyinyir. Wah, enak dong. Jadi anak terang boleh berbuat pelanggaran ini, pelanggaran itu, kesalahan ini, kesalahan itu, dan terus menerus. Yuk kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 5. Berkata begini, inilah janji yang telah kami dengar dari Dia, dan kami beritakan kepada kamu bahwa Elohim adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 6. Jika kita berkata bahwa kita memiliki persekutuan dengan Dia, tetapi kita berjalan dalam kegelapan, maka kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Dan kita berjalan di dalam terang sebagaimana Dia berada di dalam terang. Kita memiliki persekutuan seorang terhadap yang lain. Dan darah Yesus Kristus putranya membersihkan kita dari segala dosa. Di sini saudara, Yohanes sedang berbicara. Jika suka berjalan dalam kegelapan terus, ya bukan anak terang. Jika kita benar-benar hidup di dalam terang sebagai orang percaya, benefitnya, maka darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Di manakah kondisi posisi orang percaya sekarang? In Christ, di dalam terang, jadi posisi kita sekarang ada di dalam terang. Kalau kita sedang makan, kalau kita minum, kalau kita berdoa, kalau kita tidur, kalau kita bangun, kita ada dimanapun selalu ada di dalam terang. Dan ini kebenaran. Ini adalah kebenaran. Satu pertanyaan lagi. Sebaliknya kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, dan kita sebagai orang percaya, kita ada di mana ketika kita berbuat dosa atau berbuat salah? Jawabannya adalah di dalam terang. Ini adalah kebenaran. Terang itu kebenaran. Tetapi banyak orang Kristen yang berpikir ketika mereka berbuat sesuatu yang salah, maka mereka ada di dalam kegelapan. Mereka harus melakukan sesuatu supaya mereka bisa kembali ke dalam terang. No. Bukan begitu. Banyak anak Tuhan yang berbuat salah, merasa menjadi orang-orang kegelapan, merasa enggak layak, lalu melanjutkan hidupnya menjadi orang gelap. Mereka dibutakan, dibuat tidak tahu kebenaran, bahwa mereka tetap anak terang. Dan inilah kebenaran. Jangan mau diperdaya iblis. Sekali kita dipegang Yesus, tidak akan dilepaskan genggamannya atas kita.
walaupun kita sepertinya melepaskan diri, Yesus tetap memegangmu. Sekali kita dalam terang, kebenarannya adalah selamanya dalam terang. Ketika hidup di dalam terang, kita berbuat dosa di dalam terang. Kabar baiknya, darah Yesus ada untuk menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Pengampunan Tuhan itu luar biasa dahsyat. Di dalam terang, engkau melakukan kesalahan, ada darah Tuhan yang memberi pengampunan. Tetapi ingat, ketika engkau bisnismen, engkau terus menipu, padahal engkau anak terang, engkau tidak akan dipercaya orang dalam bisnismu. Dan engkau akan rugi secara horizontal. Kalau di dalam rumah tangga, sebagai seorang suami, engkau terus berbohong, maka akan ada akibatnya. Jadi, secara horizontal, walaupun kita anak terang, apa yang kau tanam, itu akan kau rasakan. Kau tipu-tipu, engkau tidak akan dipercaya orang dalam bisnis. Engkau janji, engkau tidak akan dipercaya orang dalam pelayanan. Kalau enggak menepati. Engkau memberi teladan yang buruk di keluarga, maka anak-anak juga mengikuti teladan yang buruk itu. Jadi, oleh anugerah, terang itu Kristus, engkau sudah di dalam Kristus. Oleh anugerah, terang itu kebenaran. Biarlah kita berada di bangsa ini, di gereja lokal, di rumah tangga kita. Engkau mencerminkan kebenaran. Dan itulah firman ayat yang pertama yang kita baca tadi. Saudara-saudara, masih ingat bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Yesus. Kecuali satu. Apa itu dosa yang tidak dapat diampuni? Ada yang berkata, oh kalau kita tidak mengampuni orang lain. Bukan, saudara. Dosa yang tidak dapat diampuni oleh Yesus, yaitu cuma satu. Dosa karena tidak percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Selama kita percaya Yesus, oleh anugerah engkau dapatkan pengampunan. Semua dosa, kesalahan, pelanggaran bisa diampuni oleh Tuhan. Tetapi ketika engkau sudah ada di dalam terang, dan terang itu adalah kebenaran. Ketika engkau menabur yang buruk, engkau di dalam bisnis juga akan menuai yang buruk. Baru-baru ini kita digemparkan dengan berita viral di sosial media. Satu sosok yang percaya Yesus, yang sudah diangkat tinggi dalam kedudukan, dalam kekayaan, dalam kekuasaan. Tapi kemudian dalam terang Kristus, dia menaburkan pelanggaran dan akhirnya menuai hukuman. Kita sudah ada di dalam anugerah. Biarlah terang itu Kristus, terang itu kebenaran, tetap hidup dalam kebenaran. Jadi sebagai orang percaya, kita selalu ada di dalam terang.
Kita akan melihat satu bukti lagi. Perkataan ini langsung keluar dari mulut Yesus. Di Yohanes pasal 8 ayat 12, apa dikatakan di sana saudara? Kemudian Yesus berbicara lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan." Katakan bersama saya, aku tidak berjalan dalam kegelapan. 1, 2, 3. Aku tidak berjalan dalam kegelapan. Kurang mantap. Aku tidak pernah berjalan dalam kegelapan. 1, 2, 3. Aku tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Selama engkau dengan Kristus, kebenarannya adalah engkau tidak berjalan dalam kegelapan. Banyak orang berkata bahwa kita bisa berjalan di dalam kegelapan. Bukan. Orang Kristen bisa melakukan pekerjaan perbuatan kegelapan. Manusia bisa bertingkah seperti monyet, tapi tidak akan jadi monyet. Orang percaya adalah anak-anak terang, tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan. Yesus adalah terang. In Christ kita adalah anak-anak terang. Saudara-saudara, dan terang itu kebenaran yang tidak akan berubah. Satu lagi yang terakhir. Tuhan menempatkanmu menjadi terang atas bangsa-bangsa. Terang itu Kristus, terang itu kebenaran, dan yang terakhir, yang ketiga, yang saya sampaikan kepada saudara, terang itu kasih. 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan begini, siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia ada dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang dan ia tidak akan menjadi sandungan. Nah, di dalam suratnya Yohanes ini tertulis di sana, siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang. Jadi dengan kata lain, Yohanes mau mengatakan, kalau kamu ngaku-ngaku ada di dalam terang, ngaku-ngaku in Christ sebagai orang Kristen, mesti bisa dilihat buahnya. Hati-hati dengan seseorang yang pandai berkhotbah, ikut pelayanan, itu baru daunnya yang lebat. Tetapi kalau tanpa buah, kita akan kecewa dan itu tidak berguna. Saudara, ada orang yang berkhotbahkah, pelayanan di gerejakah, punya status sebagai pelayan Tuhan di gerejakah? Itu baru daunnya yang lebat. Tapi kalau tanpa buah, kita akan kecewa dan itu tidak berguna. Anak terang akan mengasihi saudaranya. Kalau engkau mengaku-ngaku anak terang, ngaku sebagai orang percaya, tetapi buahnya adalah membenci saudaranya. Jangan bohong, kau bukan anak terang. Dibenci oke, tetapi membenci lain perkara. Nah, ciri anak terang adalah mengasihi. Engkau ditempatkan di bangsa ini menjadi terang. Terang itu Kristus, terang itu kebenaran, terang itu kasih. Untuk menyatakan kasih di negeri ini, di bangsa ini, di gereja lokal ini, di rumah tanggamu. Nah, saudara-saudara, kita lihat berapa banyak perang di dunia ini terjadi karena kebencian yang dilatar belakangi agama. Tapi kasih itu memulihkan segala sesuatu. Surga dan bumi saja dipulihkan oleh kasih. Apalagi pemulihan negeri
memerlukan kasih. Biarlah kita ditempatkan di negeri ini untuk peduli kasih. Dipakai Tuhan untuk membawa kasih. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakan. Saya sangat percaya pemulihan bangsa sungguh-sungguh memerlukan kasih. Semakin dekat dengan 2024, akan ada lebih banyak lagi kebencian ditebarkan di sosial media. Satu sama lain, partai dengan partai, golongan dengan golongan, akan menebarkan serangan-serangan kebencian untuk mencapai goal yang tersembunyi, yaitu kedudukan di pemilihan umum 2024. Saya berdoa, negeri ini, puji Tuhan, rakyatnya sudah mulai bertambah dewasa, mengerti mana itu berita hoax, mana itu berita yang belakangnya adalah bermuatan kebencian. Dan kita berdoa untuk negeri di mana kita ditempatkan. Biarlah kasih Tuhan memulihkan negeri ini. Kita bersyukur untuk tahapan pencapaian oleh pemerintahan Pak Jokowi dan timnya. Ini sungguh luar biasa pencapaian yang sudah didapatkan. Kita berdoa setelah 2024 dan seterusnya juga akan ada anugerah Tuhan terus dilimpahkan. Terjadi pemulihan, kemakmuran, dan di balik semuanya itu ada penuaian besar-besaran untuk diselamatkan bagi Kristus Yesus Tuhan. Akhir-akhir ini saya sering berkata di sekitar saya, bersama orang-orang yang di sekeliling saya. Saya berkata begini, sementara usia terus bertambah, sekarang saya sudah 62. Sehubungan dengan usia yang terus bertambah, saya sudah tidak perlu lagi drama, tidak perlu lagi konflik, tidak perlu lagi stres. Yang saya perlukan adalah tempat yang baik, makanan yang sehat, dikelilingi dengan orang yang mengasihi dan aku kasihi. Saudara-saudara, semua jemaat ini adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk engkau kami kasihi. Tetapi saya sendiri, saudara, di sekitar saya, tidak lagi orang yang ada di dekat saya tapi curiga dengan saya. Sudah enggak lagi waktunya. Sehubungan dengan usia yang bertambah, tidak lagi perlu drama, tidak lagi perlu konflik, tidak perlu lagi stres, tetapi perlu tempat tinggal yang nyaman, bukan mewah, tetapi yang nyaman, makanan yang sehat, bukan makanan mahal, tapi sehat, dan dikelilingi dengan orang yang mengasihi dan dikasihi. Dan saya rindukan itu adalah rekan-rekan pekerja, jemaat Tuhan yang dipercayakan di wadah gereja YHS ini. Bahkan saya seringkali mendeklarasi bahwa pelayanan di gereja YHS bukan pelayanan yang didasari kebencian. Saya rindukan aktivis jemaat anak-anak Tuhan itu ditempatkan di keluarga, gereja lokal di negeri ini. Terang itu kasih. Maka kita menjadi perwakilan sosok
yang menyatakan kasih dalam hidup ini. Beberapa hari kemarin kita merayakan 77 tahun Indonesia merdeka. Merdeka. Saya beri kepanjangan mer-nya itu merangkul, D-nya itu dengan, K-nya itu kasih. Merangkul dengan kasih. Biarlah hari ini, di tahun ini, yang ke-77 kemerdekaan kita rayakan dengan terang Kristus, dengan kebenaran Kristus, dan dengan kasih Kristus. Kesimpulannya saudara, healing and restoration for nation, sungguh-sungguh perlu terang itu Kristus, terang itu kebenaran, dan terang itu kasih. Apa yang terjadi ketika kita ada di dalam terang? Yesaya 60 ayat 1 yang berkata begini, bangkitlah, jadilah teranglah, karena terangmu telah datang, kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah kegelapan akan menutupi bumi, dan awan gelap akan menutupi bangsa-bangsa, namun Yahweh akan bangkit atasmu, dan kemuliaannya akan dinyatakan atasmu. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Pandanglah dan lihatlah sekelilingmu, mereka semua telah dikumpulkan, mereka datang kepadamu. Anak-anak laki-lakimu akan datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu akan diasuh di samping mereka. Pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri, hatimu akan menjadi kagum dan dibesarkan, karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wah, ini janji. Di dalam terang kita akan dibuat kagum, tercengang akan anugerah Tuhan yang mendatangi kita di rumah tangga kita, di gereja lokal kita, dan di bangsa ini. Dan akan ada kelimpahan yang berduyun-duyun memberkati saudara semuanya. Yuk kita yang percaya, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami percaya Engkau mengajarkan kami menjadi terang di nation ini. Biarlah kami mulai dari rumah tangga kami, dari gereja lokal, bahkan sampai ke bangsa ini. Engkau sudah mengajarkan kepada kami, terang itu Kristus. Biarlah kami membawa Kristus di keluarga, di gereja lokal, di bangsa ini. Terang itu kebenaran. Biarlah kami hidup dalam kebenaran di rumah tangga, di gereja lokal, dan juga di bangsa ini. Dan terang itu adalah kasih. Biarlah kami hidup dalam rumah tangga dengan kasih, di gereja lokal melayani dengan kasih, dan di bangsa ini mencerminkan kasih Kristus. Dan kami percaya janji-Mu, Engkau membuat kami tercengang akan anugerah yang berlimpah-limpah, kemuliaan yang dinyatakan, bukan hanya atas negeri kami, bukan hanya atas gereja lokal ini, tetapi juga di dalam rumah tangga kami. Percaya firman ini terjadi atas hidup kami masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya! Semua yang percaya, doa ini dijawab untuk setiap pribadi kita. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.